Senjata rahasianya tuh ini, mobil pick-up Toyota Hilux sama beberapa Land Cruiser yang dikasih sama Prancis. When France sent the Toyotas to the Chadian forces, they expected them to be used as troop transports and ambulances. Itu tank semua digocek-gocek, tembak, kelar udah. Kita bahas perang-perangan di dunia lagi. Kali ini gue mau bahas salah satu cerita perang yang apa ya? Ya gila sih menurut gue. Gimana nggak gila coba? Lu bayangin aja, ada negara yang punya alutsista dan peralatan militer yang komplit, mulai dari tank, pesawat, sampai helikopter tempur, sama tentaranya juga jumlahnya banyak banget. Itu malah kalah total sama negara yang perangnya tuh modal mobil pick up. Dan perang ini akhirnya banyak dikenalnya dengan nama Great Toyota War. Perang antara Chad sama Libya yang berhasil dimenangin sama tentara Chad yang cuma berbekal mobil pick up Toyota hasil modifikasi. Ini Dominic Toretto juga jiper ini ngelihatnya. Tapi gimana ceritanya ya sampai Chad berhasil menangin perang cuma modal mobil pick up Toyota begini? Emang segila apa sih mobil pick up yang dipakai sama mereka ini? Aduh, ini harusnya endorse Toyota masuk ini. Kampret. Ya udahlah kalau gitu, langsung aja kita bahas Great Toyota War. Perang yang dimenangin pasukan Chad bermodal mobil pick up Toyota. Di Learning by Googling. Oke, ini sebenarnya Great Toyota War ini, atau kita sebutnya Perang Toyota aja, ini tuh sebenarnya cuma salah satu episode dari perang antara Libya sama Chad. Perang antara dua negara di Afrika Utara. Makanya sebelum kita bahas perang Toyotanya, kita bahas dulu nih perang Libya sama Chad dari awal, biar lebih kebayang konteksnya. Jadi sebenarnya perang antara Libya sama Chad ini tuh bermula dari rebutan lahan, rebutan wilayah di perbatasan dua negara ini. Wilayah yang dikenal dengan nama Auzo Strip, jalur Auzo. Kenapa direbutin? Jadi kalau menurut The Front, setelah berakhirnya Perang Dunia II, negara-negara Eropa yang udah nggak sanggup lagi ngedanain koloni-koloninya, pelan-pelan mereka mulai ngelepas koloninya satu persatu. Dan Afrika yang sebelumnya banyak direbutin negara-negara Eropa, akhirnya mulai ditinggalin tuh. Dan wilayah-wilayah bekas jajahan Eropa ini, mereka mulai ngedeklarasiin kemerdekaannya masing-masing. Termasuk di sini Chad yang sebelumnya dikuasain sama Prancis, sama Libya yang sebelumnya dikuasain sama Italia. Nah, walaupun penjajahnya udah pada mundur dan dua negara ini akhirnya merdeka, tapi bukan berarti negara penjajahnya nggak ninggalin masalah ya. Iya, ternyata sebelum mereka cabut, Prancis sama Italia tuh sempat bikin kesepakatan. Jadi di tahun 1935, Prancis yang berkuasa di Chad, mereka sepakat buat nyerahin wilayah di bagian utara teritorinya, wilayah yang kemudian dikenal sebagai jalur Auzo, ke Italia yang berkuasa di Libya. Itu dikasih sebagai bentuk penghargaan pasca Perang Dunia I. Ya, intinya wilayah Auzo yang sebenarnya ada di Chad itu dikasih tuh jadi wilayahnya Libya. Tapi ya karena kesepakatan yang nggak pernah diratifikasi, harusnya wilayah jalur Auzo itu tetap masuknya ke wilayah Chad dong. Harusnya ya perjanjiannya nggak valid, harusnya perjanjian itu cancel. Harusnya. In 1935, France controlled Chad and Italy controlled Libya. The two European nations entered an agreement in which France would give the Auzo Strip to Italy as part of a post-World War I award. Though the leaders in France and Italy signed the treaty, it was never ratified and the Auzo Strip remained part of Chad. Tapi terus waktu Libya mulai dipimpin sama Muammar Gaddafi di tahun 1969, Libya secara sepihak ngeklaim jalur Auzo sebagai wilayah mereka dengan berbekal perjanjian tadi. Perjanjian yang nyebut Prancis sempat ngasih wilayah Auzo ke Italia. Padahal kayak yang gue bilang tadi, kesepakatan ini tuh nggak sempat diratifikasi, jadinya hitungannya nggak pernah berlaku ini. Nah kebetulan di tahun-tahun segitu, Chad tuh lagi ngalamin perang saudara, dan Gaddafi ngelihat celah di situ. Makanya dia mutusin buat ikut campur di perang saudara Chad ini. Gaddafi sengaja ngasih dukungan ke kelompok pemberontak dengan dalih nggak percaya sama kepemimpinan Presiden Chad waktu itu, François Tombal Baye, yang emang dikenal diktator dia. Dan di saat bersamaan, Tombal Baye yang ngerasa nggak punya kesempatan buat ngelawan Gaddafi, akhirnya dia nyerah nih dan mutusin buat ngasih wilayah Auzo ke Libya di tahun 1972. Nah yang menarik, wilayah jalur Auzo ini tuh sebenarnya bisa dibilang nggak punya apa-apa. Kebanyakan wilayahnya tuh cuma gurun aja. Tapi walaupun keadaannya gitu, jalur Auzo ini tetap jadi rebutan. Karena wilayah itu dikabarin punya cadangan uranium yang gede banget. Dan waktu itu uranium kan emang direbutin banget ya sebagai bahan baku utama senjata nuklir. Terus selain itu, masih menurut The Front, keberhasilan Libya ngambil alih wilayah Auzo ini tuh juga jadi ajang flexingnya Libya. Mereka tuh jadi kayak, lihat nih gua nih, ini baru negara kuat, militernya nggak ecek-ecek. Kita mau ambil wilayah mana, bisa kita ambil, langsung kita ambil. Jadi ya kalaupun uraniumnya nggak ada, minimal Libyanya tetap kelihatan strong. A long chunk of land in northern Chad called the Auzo Strip was among the things Gaddafi wanted to reclaim. Cuma situasi ini tuh nggak bertahan lama ya, soalnya setelah Tombal Baye lengser di tahun 1975, pemerintahan Chad yang baru langsung ngumumin perlawanan ke Gaddafi.
yang menurut mereka udah terlalu banyak cawe-cawe urusan dalam negerinya Chad. Dan lagi-lagi di sini Qaddafi pakai strategi yang sama nih, dia nge-backingin pemberontak di Chad. Iya, jadi di tahun 1978, Libya lagi-lagi ngasih backingan senjata sama perlindungan ke pasukan pemberontak Chad di wilayah utara. Pemerintah Chad kesel di sini, perang deh tuh Libya sama Chad. Dan ternyata strategi Libya yang nge-backingin pemberontak ini tuh efektif banget loh. Soalnya pasukan pemberontaknya tuh sampai berhasil mukul mundur militer Chad. Bahkan di tahun 1983, wilayah Chad tuh terpaksa dibagi jadi dua. Wilayah utara yang secara de facto dikuasain sama pemberontak, sama wilayah selatan yang dikuasain sama pemerintah resminya Chad. Oh ya, bahkan sebelum tahun 1983, sebelum Chad kebagi jadi dua wilayah tadi, kelompok pemberontak yang dibackingin sama Libya, mereka tuh bahkan sempat merangsak lebih jauh ke selatan, termasuk ke ibu kota N'Djamena. Dan secara nggak langsung waktu itu banyak yang nganggep kalau wilayah utara Chad ini, wilayah yang dikuasain sama pemberontak ini, itu ya dikuasainnya sama Qaddafi juga. Soalnya pemberontak utara ini mereka kan dapat dukungan militernya tuh bener-bener dari Qaddafi kan. Qaddafi bahkan ngukuhin klaimnya di wilayah utara dengan ngebangun pangkalan militer di wilayah Auzu. Tapi ya sebenarnya keunggulan Libya atas Chad ini tuh udah bisa diprediksi ya. Soalnya di atas kertas kekuatan militer Libya kan emang jauh lebih unggul daripada militernya Chad kan. Lu bayangin aja, di pihak Libya mereka tuh ngerahin 7 ribuan pasukan ditambah 5 ribuan pasukan pemberontak. Nah, bandingin sama Chad yang diperkuat sekitar 5 ribuan pasukan dengan persenjataan yang seadanya banget. Ya, sebenarnya di sini pihak Chad ada dapat bantuan dari Prancis sih, termasuk bantuan beberapa pesawat tempur. Tapi ya tetap kalau secara jumlah itu tuh jauh banget kalau dibandingin sama punyanya Libya. Makanya hasilnya udah jelas kan tadi kan. Pasukan Chad terus-terusan dipukul mundur sampai wilayah utaranya dikuasain sama pemberontak. Ya, David versus Goliath banget ya ini ya. Even with French support, the forces of southern Chad were no match. Libya's equipment was far from state-of-the-art, but they far outclassed the Chadians. Nah sayangnya, atau mungkin untungnya kalau buat pihak Chad, keunggulan di pihak Libya dan pemberontak tuh bikin mereka jumawa dan pelan-pelan ngebikin posisinya berbalik nih. Kayak dari pihak pemberontaknya misalnya, di dalam kelompok Frolinat, kelompok pemberontak Chad, itu tuh mulai ada perpecahan kubu pada rebutan jadi pemimpin mereka. Terus di kubunya Libya bisa dibilang militer mereka tuh ternyata cuma unggul di perlengkapan aja, cuma unggul di alutsistanya aja. Tapi secara mental dan koordinasi mereka tuh bener-bener jelek. Dan sebenarnya lemahnya aliansi Libya sama pemberontak ini tuh udah kelihatan di kejadian-kejadian sebelumnya. Kayak contohnya waktu pihak Libya dan pemberontak berusaha ngambil alih ibu kota N'Djamena di bulan Mei 1978. Bisa dibilang di situ awalnya koalisi Frolinat Libya tuh unggul jauh dari pasukan Chad. Tapi terus setelah datang bala bantuan buat Chad, terutama di sini pasukan udara Prancis, kondisinya jadi terbalik nih. Abis bantuan Chad datang, Frolinat sama Libya malah berhasil dipukul mundur. Padahal peralatan mereka masih lebih oke dan jumlah tentaranya juga masih lebih banyak loh. Kepukul mundur. Dan setelah ditilik-tilik, ternyata salah satu yang bikin aliansi pemberontak sama Libya ini berhasil dipukul mundur adalah soalnya pas perang mau mulai, pilot-pilot pesawat tempurnya Libya nih malah nolak buat terbang. Pas mereka tahu kalau pasukan Chad tuh dapat backingan dari pasukan udara Prancis. Jadi pilot-pilot Libya nih belum mulai perang jir, tapi udah jiper duluan. Jadi ya indikasi kalau koalisi ini sebenarnya lemah tuh udah kelihatan dari lama. Dari pilot-pilot Libya yang jiper terbang tadi karena bakal ngadepin Prancis kan. Sama dari pemberontaknya sendiri yang mereka tuh malah ribut sendiri kan internalnya kan, malah rebutan jadi pemimpin kan. Dan kondisi gesekan di internal pemberontak Frolinat ini juga akhirnya ngebikin beberapa faksi yang ada di dalamnya berbalik arah ngedukung pemerintah Chad. Dan akhirnya berkat ini pasukan Chad yang jadi punya anggota lebih banyak, mereka berhasil mukul mundur kubu Libya. Ya, emang percuma ya kalau punya alat canggih tapi SDM-nya nggak memadahi. What the Libyans lacked, however, was organization. Gaddafi's troops hadn't been trained to act as assault infantry, to do reconnaissance, or to do anything except give the Chadian rebels weapons and an extra hand here and there. Nah sekarang kita bahas si perang Toyotanya nih. Jadi kayak yang gue bilang tadi, walaupun kubu Libya bisa dipukul mundur, tapi tetap wilayah utara Chad itu tuh bisa dibilang masih di bawah kendali Libya. Dan berdasarkan kekuatan militernya juga, Libya tuh masih jauh lebih unggul dari Chad. Alat-alat perangnya aja kebanting jauh kan tadi kan? Ya intinya unggul jauh lah Libya di sini sebenarnya. Tapi yang Libya nggak tahu, ternyata Chad tuh punya satu senjata rahasia yang bakal ngubah keadaan 180 derajat. Senjata rahasianya tuh ini, mobil pick-up Toyota Hilux sama beberapa Land Cruiser yang dikasih sama Prancis. Kenapa ngasihnya mobil Toyota? Nah ini masih menurut The Front, jadi waktu itu buat bersaing sama mobil-mobil pick-up bikinan Amerika, Toyota tuh bener-bener berusaha ngebikin pick-up yang nyaman dipakai dan pastinya tahan banting. Dan akhirnya lahir deh tuh Toyota Hilux yang bahkan sampai sekarang tuh dikenal sebagai mobil yang bandel dan kuat banget kan. Bahkan saking kuatnya mobil ini sampai pernah punya episode khusus di Top Gear, di mana di situ mobil ini diuji ketahanannya. Mulai dari ditenggelamin ke laut, dijatuhin, dihantam beban berat, dibakar, bahkan sampai ditaruh di atas gedung, terus gedungnya dirobohin.
Semua dicoba dan gilanya, si Hilux ini masih bisa nyala dan berhasil dibenerin loh. Jadi ya emang sekuat itu ini mobil, makanya dari situ mobil ini jadi dapat julukan The Nokia of Truck. Ini kampret juga yang ngasih julukan ya. Tapi ya emang iya sih, patokan barang kuat, barang tahan banting tuh kan Nokia kan. Jadi ya kalau ada truk yang kuat banget, yang tahan banting banget, ya itu truknya Nokia berarti, Nokia of Truck. So the choice was pretty clear in the 1980s. If you didn't have a massive war chest, you could easily use Toyota's timid Land Cruiser to ferry your troops and supplies around. But then, the people of Chad thought, what if we strap some guns to them? Nah, di sisi lain, Libya yang waktu itu udah ditinggal sama kubu pemberontak dalam kondisi yang kurang bagus, mereka tuh tentaranya jadi kayak kurang motivasi, sama pada nggak tahu medan juga kan. Ya intinya mereka nggak siap lah ditinggal sama sekutu pemberontaknya tadi. Mereka tuh jadi kayak, lah, yang punya daerah aja pada cabut, kita ngapain di sini? Bingung jadinya mereka pokoknya. Cuma waktu itu Qaddafi sendiri dengan yakin bilang kalau kekuatan militer dan persenjataan mereka tuh bakal dengan mudah ngalahin pasukan Chad. Bener-bener pede Qaddafi di sini, dianggap remeh itu Chad. Dia tuh mikirnya tuh kayak, emang mereka punya apa? Lihat alutsista kita, lengkap, nggak kayak mereka, nggak punya apa-apa. Ya intinya emang bahaya ya kalau Jumawa tuh ya. Dan bener aja, di tanggal 2 Januari 1987, pasukan Libya di kota Fada tiba-tiba dikagetin sama serangan udara pasukan Prancis. Terus nggak lama habis itu, pasukan Chad dengan mobil Toyotanya yang udah dimodif dan dipasangin persenjataan, tiba-tiba mereka muncul dan nargetin pasukan Libya. Nah di situ tank-tank Libya yang sebelumnya disombongin di pertempuran ini bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain mereka. Mau gerak sama akselerasi malah lambat, soalnya medannya padang pasir kan. Baru mau ngebidik, udah hancur duluan. Ini keadaannya beda jauh sama mobil Toyota tadi, yang basicnya ya emang mobil buat off-road kan. Itu tank semua digocek-gocek, tembak, kelar udah. Kalah telak deh pasukan Libya di sini. Disebut dari sekitar 2000 pasukan Libya yang bertugas buat mertahanin kota Fada, lebih dari 700-nya tuh tewas. Sama ada sekitar 100 tank milik pasukan Libya yang hancur di pertempuran ini doang. Sementara dari kubu Chad, mereka cuma kehilangan 3 mobil Toyota. Udah itu aja dari pihak Chadnya. Oh iya, di pertempuran ini juga sistem komunikasi Libya tuh dihancurin ya. Dan ini bener-bener ngeganggu koordinasi pasukan Libya. Ya intinya OP abis lah Chad di sini. Gila. The Libyans were shocked that their tanks were no match for the Toyotas, which ran circles around the slow-moving armored vehicles and fired at them with ease. The Chadians took out 100 tanks in that first battle alone, while the Libyans destroyed just 3 Toyotas. Terus pertempuran berlanjut di bulan Maretnya, Maret 1987. Di mana waktu itu Libya yang nggak mau ngalamin kekalahan lagi, mereka mutusin buat narik sebagian besar pasukannya buat mertahanin kota Ouadidum. Total di situ ada sekitar 5.000 pasukan dengan armada tank dan artileri yang lebih banyak. Terus diperkuat juga sama pesawat tempur. Dan di sekitar wilayah itu udah disebar banyak ranjau darat. Ya pokoknya well prepared banget lah Libya di sini. Tapi ternyata walaupun udah berupaya semaksimal mungkin buat mertahanin kota ini, lagi-lagi pihak Libya tuh dibikin gak berkutik sama sekali. Awalnya bantuan pasukan udara Prancis tuh berhasil ngancurin sistem radar milik Libya dan bikin pesawat tempur Libya nggak bisa beroperasi. Nah lu inget kan pilot-pilot Libya tadi cuma denger pesawat Prancis ikutan aja mereka jiper. Apalagi ini radarnya dihancurin. Makin nggak mau terbang mereka. Dan walaupun awalnya pasukan Chad sempat ragu-ragu mau merangsek wilayah Ouadidum karena ada ranjau darat kan tadi kan. Tapi ternyata mereka nemu satu cara biar ranjaunya nggak terpicu nih. Gimana caranya? Caranya dengan melaju di atas kecepatan 100 km per jam. Ya, walaupun hal ini nggak secara resmi dikonfirmasi sebagai cara yang tepat buat ngakalin ranjau, tapi ya karena mereka udah pede duluan kan, akhirnya pasukan Chad ini pada ngebut tuh pakai mobil Toyota. Berhasil mereka merangsek ke pangkalan udara Libya di Ouadidum. Ini mungkin saking cepatnya mobilnya, jadi pas meledak tuh mobilnya udah di depan duluan apa gimana ya? Mungkin yang lebih ngerti boleh komen ya. Dan berbekal mobil Toyota yang udah dimodif ini, lagi-lagi pasukan Libya tuh dibikin nggak bisa ngapa-ngapain. Artileri sama tanknya Libya tuh bener-bener nggak maksimal. Dan akhirnya ya cuma jadi sasaran empuknya pasukan Chad yang waktu itu udah siap sama senapan mesin sama roket anti-tank yang ditaruh di atas pick-up Toyota mereka. Dan sekali lagi, ini jadi pukulan telak nih buat Libya nih. Ya lu bayangin aja gimana nggak telak. Dalam kurun waktu 3 bulan doang loh sejak penyerangan di Fada tadi. Mereka udah kalah lagi. Dan di kejadian Ouadidum ini diperkirakan ada sekitar 3.000-an tentara Libya yang tewas, ditangkap atau bahkan ditinggalin. Dan setelah serangkaian kekalahan ini, pihak Libya akhirnya mutusin buat mundur dan narik diri dari wilayah Chad. Ini edan ya, beneran modal Toyota doang, jir.
Dan akhirnya cuma masalah waktu sampai wilayah Aozu yang dari awal jadi sengketa berhasil diambil alih sama pasukan Chad di bulan Agustus 1987. Cuma ya nggak kayak dua kota tadi yang emang adanya tuh di teritori Chad, wilayah Aozu ini kan pas banget ada di perbatasan mereka sama Libya ya. Makanya buat yang Aozu ini pasukan Libya tuh masih aktif nyerang mereka dan berusaha ngusir mereka dari wilayah Aozu. Nah di sini posisinya setelah 2 kemenangan Chad tadi, pihak Prancis tuh mutusin buat narik diri biar nggak terlibat lebih jauh dalam masalah 2 negara ini. Dan di sini pasukan Chad sadar kalau tanpa bantuan Prancis ya mereka tuh bakal jadi sasaran empuk banget buat angkatan udara Libya. Ya sebelumnya kan kalau Libya pakai pesawat, di pihak Chadnya kan ada pesawat Prancis kan yang siap ngeladenin mereka kan. Nah sekarang kalau Libya pakai pesawat, di Chadnya ya cuma ada mobil Toyota doang, itu bakal kocar-kacir itu, bakal wah jadi sasaran empuk banget tuh dibom-bomin dari atas sama pesawat Libya. Makanya Chad di sini mau nyerang jadi mikir-mikir nih, udah nggak punya backingan mereka soalnya. Terus mereka juga sadar kalau pakai Toyota buat bertahan tuh itu bakal lebih susah daripada dipakai buat nyerang. Dan bener aja, baru 20 hari mereka ngedudukin Aozu, pasukan Chad tuh harus mundur lagi karena terus-terusan dapat serangan dari Libya. Cuma tetap Chad nggak nyerah di sini, mereka cuma mundur dikit doang, tapi mereka langsung bikin strategi baru buat nyerang lagi nih. Strategi apa tuh? Jadi pihak Chad tuh tahu kalau masalah mereka adalah serangan udara, tapi di sisi lain mereka juga punya keunggulan di kecepatan. Makanya waktu itu akhirnya mereka mutusin buat ngelancarin serangan balasan yang cepat tapi efektif ke teritori Libya. Tepatnya ke pangkalan udara Matin al-Sara yang berlokasi di selatan Libya. Nah, kenapa pangkalan ini yang diserang? Soalnya pangkalan inilah yang dipakai pasukan Libya buat ngeluncurin serangan ke Chad. Makanya di sini pihak Chad mikir kalau ini pangkalan bisa dihancurin, udah deh nggak akan ada lagi serangan ke kita. Dan ya udah, di tanggal 5 September 1987, pasukan Chad nempuh jarak sekitar 200 km buat nyampe ke pangkalan Matin al-Sara. Terus mereka langsung merangsek masuk tanpa diketahui dan ngelakuin serangan besar-besaran di sana. Bener-bener tuh, pangkalan udaranya dihancurin, pesawat sama helikopter dihancurin, kendaraan lapis baja juga dihantam. Dan itu semua dilakuin bener-bener dalam waktu semalam doang. Hancurin semuanya cepet, abis itu ngilangnya juga cepet. Dan di sini Libya sekali lagi ngalamin kekalahan besar nih. Diperkirakan gara-gara serangan ini ada sekitar 1.000 sampai 1.700 pasukan Libya yang jadi korban tewas. Ditambah ada 70 tank, 30 kendaraan lapis baja, sama 26 sampai 32 pesawat dan helikopter tempur yang hancur. Dan ini jatuhnya Libya hancur-hancuran banget nih, apalagi kalau kita bandingin sama pasukan Chad yang cuma kehilangan 65 tentara sama beberapa mobil Toyota aja. Dan setelah serangan di pangkalan udara milik Libya ini, kedua pihak, Chad sama Libya, mereka sepakat buat melakukan gencatan senjata. Dan Libya juga sepakat buat ngebalikin wilayah Aozu ke Chad. Dan let's say hebatnya lah, dari perang ini ternyata jadi banyak yang terinspirasi sama Chad nih. Soalnya abis perang Toyota ini, penggunaan mobil pickup buat jadi kendaraan perang tuh jadi makin populer. Apalagi buat kelompok-kelompok pemberontak yang nggak punya banyak duit buat beli kendaraan lapis baja kan. Makanya nggak heran kalau organisasi-organisasi teror mereka tuh sering banget pakai truk-truk kayak gini. Sambil di belakangnya tuh ditaruh senapan mesin. Atau ya sesimpel bawa beberapa orang bersenjata aja. Soalnya cara pakai mobil pickup gini dinilai low budget tapi efektif kan. Ini closing gue mau bilang mantap ya Toyota ya, mantap ya. Tapi nggak di-endorse. Ya udahlah, nggak usah lah. Udah selesai dah, gitu aja. Nggak pakai mantap-mantap. When France sent the Toyotas to the Chadian forces, they expected them to be used as troop transports and ambulances. Instead, Habre's commandos bolted anti-aircraft cannons, machine guns, and light artillery to the beds of the Hiluxes and Land Cruisers. They made modern-day technicals. Oke, sekian Lerner Minggu kali ini tentang perang Toyota. Perang yang dimenangin sama pasukan yang modal mobil Toyota doang. Itu tank segala macem, wah langsung kacau balau itu ngadepin mobil-mobil Toyota ini. Kalau lu mau revisi kayak gue udah salah, atau mau nanya, atau nambahin gak di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!